Mungkin karena AHY juga nggak tahu mau jual apa lagi gitu, kalau kecuali bapaknya gitu. Kalau ngejual nama dirinya sendiri, dia nggak pede. Lawang di Jakarta aja kalah. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang kecentilan, yang selalu berpikir bahwa kita masih merindukannya. Padahal udah nggak sama sekali gitu. Cerita-cerita semacam itu menurut saya jadi mirip sekali dengan AHY. Karena belakangan ini AHY mengklaim bahwa rakyat Indonesia masih merindukan SBY. Rindu soal apanya? Sama album lagunya? Lawang kita aja nggak tahu apa. Atau sama curhat prihatinnya? Saya prihatun. Apa gitu? Rindu sama apa aja sih? Ya meskipun di sisi lain saya udah hafal gitu. Kalau Demokrat sudah mengklaim bahwa rakyat rindu dengan SBY, itu tandanya pemilu udah deket. Nah. Karena ini pola-pola yang lama yang pernah dilakukan oleh SBY dulu gitu. Dulu tahun 2018 SBY itu keliling tour de Java. Katanya tuh untuk mendapatkan aspirasi masyarakat. Padahal tujuannya kampanye. Nah sama kesimpulannya gitu. Kesimpulannya setelah pulang ke Jakarta, dia berpikir dan meyakini bahwa rakyat masih merindukan SBY. Nah ini sama nih polanya gitu. Cuma sekarang dilakukan sama AHY. Cuma nggak ada judulnya, nggak ada judul Tour de Java-nya gitu. Nggak ada. Pokoknya tiba-tiba dia sudah keliling kemana-mana, terus menyimpulkan bahwa rakyat menginginkan SBY kembali. Nah terus habis itu, habis pernyataan AHY gitu ya, langsung disambut sama lembaga survei. Lembaga survei yang kita nggak tahu ini dari mana tiba-tiba muncul gitu ya. Yang mengklaim dan mengatakan bahwa kalau sampai terjadi 3 periode dan SBY maju sebagai capres, maka SBY akan mengalahkan Jokowi. Ini kalian kapan surveinya sih? Kapan surveinya kok tiba-tiba sudah ada itu? Tapi sampai di sini saya jadi kepikiran sebenarnya yang pengen 3 periode itu Pak Jokowi atau SBY sebenarnya gitu. Karena Pak Jokowi dengan banyaknya dukungan masyarakat hari ini itu tetap aja bilang dan konsisten mengatakan bahwa saya nggak mau dan nggak berminat untuk melanjutkan periode ketiga. Udah stop sampai periode kedua aja sesuai dengan undang-undang. Tapi SBY berkali-kali mengklaim rakyat masih merindukan SBY. Ini jangan-jangan yang pengen 3 periode Demokrat, jangan-jangan gitu ya. Karena setelah itu AHY membanding-bandingkan. Katanya di era bapaknya, di era Pak SBY, kebebasan dan demokrasi itu tumbuh. Tumbuh apanya? Yang tumbuh itu FPI, HTI. Yang bikin ribut sekarang, itu tumbuh di era Pak SBY. Kalau soal kebebasan berpendapat, ini kita bisa bandingkan secara head to head antar presiden gitu. Di era Pak SBY, ketika ada masalah, ketika ada fitnah, katakanlah fitnah gitu ya. Ada yang mengatakan bahwa Pak SBY itu sudah menikah lebih dulu sebelum masuk akademi militer, dan itu disampaikan sama Zainal Ma'arif gitu ya. Ketika ada isu seperti itu SBY langsung emosi. Enggak sih, yang emosi kayaknya waktu itu Bu Ani gitu ya. Nanya-nanya, kamu bener udah nikah? Karena SBY sebagai presiden sudah nggak kuat gitu waktu itu. Akhirnya Pak SBY lapor ke Polda Metro Jaya melaporkan Zainal Ma'arif. Lapor. Nah bandingkan dengan Pak Jokowi sekarang, selama 8 tahun, setidaknya sampai hari ini, pernah nggak Pak Jokowi melaporkan orang yang ngefitnah dia atau ngefitnah keluarganya? Nggak ada. Belum pernah. Kalaupun ada relawan yang melaporkan untuk kasus fitnah atau pencemaran nama baik terhadap presiden, itu juga banyak yang sudah di stop sama Pak Jokowi. Udah nggak usah ngurusin. Oh, udah kerja, fokus kerja. Ngapain ngurusin orang-orang yang fitnah? Loh juga nggak ada gunanya. Dan tapi di era Pak SBY, bukan cuma SBY gitu. Ibas juga ngelaporin orang. Waktu itu yang dilaporin adalah Julianis.
Karena dalam kesaksian di pengadilan, Julianis ini mengatakan bahwa Ibas terima uang 200.000 US dollar. Dan Ibas gak terima gitu. Langsung melaporkan Julianis ini ke kepolisian atas dasar pencemaran nama baik. Tapi gak pernah dipanggil ke KPK juga di si Ibas gitu. Gak pernah bersaksi gitu. Gak berani. Tapi ngelaporin tujuannya supaya publik bisa menerima bahwa apa yang disampaikan oleh Julianis itu bohong, palsu, salah, hoax, dan sebagainya. Gitu. Tapi yang dilaporin Julianis. Dia nggak berani ngelaporin Anas, Nazarudin, Angelina Sonda. Nggak berani. Coba berani tuh. Pasti dimain-mainin sama mereka ini. Pasti tambah panjang tuh urusannya gitu. Tapi karena Julianis yang dilaporin, ya udah Julianisnya ya pasrah aja. Loh, bukan politisi. Dan Ibas juga melaporkan Naziri. Karena Naziri ini mengatakan bahwa Ibas bagi-bagi uang 100.000 rupiah di Pilkada Jawa Timur. Gak terima Ibas. Saya kok diisukan bagi-bagi 100.000 rupiah sih? Miskin banget. Wah enggak, bukan gitu. Pokoknya Ibas gak terima. Ini juga pencemaran nama baik. Dilaporkan ke polisi. Lalu bandingkan dengan anak-anak Pak Jokowi sekarang. Gibran, Kaisang, Kahiyang, pernah nggak mereka ngelaporin orang yang ngefitnah dia, bicara soal dia, ke kepolisian? Pernah nggak? Nggak ada. Kalau mau dibandingkan dari sisi fitnahnya terhadap keluarga Pak Jokowi, jauh luar biasa, jauh lebih banyak kepada Pak Jokowi gitu. Yang dianggap ibunya ibu settingan, bukan ibu kandung. Yang dianggap Gibran bukan anak kandung lah. Yang cucunya Pak Jokowi dianggap lahir di luar nikah lah, hamil luar nikah lah. Banyak gitu fitnah-fitnahnya. Tapi pernah nggak mereka merespon dan melaporkan orang yang ngefitnah keluarga atau diri mereka ke kepolisian seperti yang dilakukan oleh Ibas? Nggak pernah. Lalu kalau kemudian AHY sekarang membandingkan kebebasan berpendapat di era SBY dengan era Pak Jokowi, ya salah alamat gitu. Lawan keluarga kamu itu sering ngelaporin orang ke polisi kok. Meskipun Pak Jokowi difitnah luar biasa, beliau tetap diam aja gitu. Udah biarin. Bahkan dalam satu kesempatan ketika ada pertemuan dengan relawan, ada salah satu orang bertanya kepada Pak Jokowi, kenapa Pak Jokowi nggak pernah melaporkan orang-orang yang ngefitnah keluarganya? Karena ini sudah fitnah yang luar biasa. Ya bayangkan Pak Jokowi dianggap PKI lah, Kristen lah, non-Muslim, nggak bisa sholat lah. Terlalu banyak gitu. Tapi Pak Jokowi nggak pernah ngelaporin. Bahkan ketika ada relawan ngelaporin kasus fitnah terhadap Pak Jokowi, diomelin sama Pak Jokowi. Kalau ketahuan gitu ya. Ya tapi ada beberapa yang nggak ketahuan karena Pak Jokowi kan sibuk gitu, punya banyak urusan gitu. Tapi yang ketahuan, yang dimonitor sama Pak Jokowi, kebetulan baca ada beritanya, disuruh stop. Udah gak usah, ngapain kalian lapor gitu. Nah di dalam satu kesempatan itu Pak Jokowi menjawab tuh, saya ingat banget. Jadi di PDI Perjuangan gitu ya. Ada cerita soal anaknya Ibu Mega, Prananda. Jadi dulu Prananda ini sempat dirampok di jalan antara Bogor dan Jakarta. Lalu kemudian si perampok ini kan ngambil-ngambil dompetnya gitu. Dan ketahuan ada fotonya Bu Mega sama Prananda. Gara-gara si perampok ini ngelihat dompet ada Bu Mega dan Pranandanya gitu ya. Ini kemudian si perampoknya ini batal untuk ngerampok si Prananda. Malah minta maaf dan kabur. Minta maaf, nangis-nangis kabur. Terus Prananda ceritalah ketika sampai ke Jakarta, cerita ke Bu Mega. Saya tadi dirampok, cuma rampoknya kabur. Minta maaf katanya. Minta maaf karena ngerampok keluarganya Bung Karno katanya. Stafnya Bu Mega, ajudannya udah emosi gitu. Siapa itu yang berani-berani ngerampok anak presiden gitu. Terus habis itu mau dilaporin ke polisi, tapi sama Bu Mega nggak boleh. Biarin, lawang itu rakyat kita. Lawang mereka itu susah. Mungkin mereka susah juga akibat kita, akibat kebijakan-kebijakan kita. Yang mungkin kita masih belum terlalu bisa melihat atau memberikan bantuan kepada mereka. Ngapain kita bikin dia susah? Lawang hidupnya udah susah. Udah biarin. Yang penting anaknya nggak apa-apa. Nah cerita ini di lingkungan PDI Perjuangan itu sangat terkenal sekali. Dan itu juga yang masuk kepada Presiden Jokowi. Kalau ada masyarakat ngefitnah beliau, ngefitnah dia gitu. Bahkan kadang ya, ada beberapa orang yang ngefitnah Pak Jokowi, dikasih bantuan sama Pak Jokowi. Dikasih bantuan, dikirimin uang gitu. Saking kenapanya? Karena Pak Jokowi merasa bahwa sebagian rakyat ngefitnah benci dengan Pak Jokowi. Mungkin
Itu karena beliau merasa masih belum bisa memberikan manfaat kepada masyarakat-masyarakat ini, yang ngefitnah ini, yang mungkin hidupnya susah dan sebagainya. Makanya Pak Jokowi nggak pernah melaporkan untuk semua isu, semua fitnah yang dialamatkan kepada beliau. Bahkan sekalipun fitnah-fitnah itu muncul dari kalangan-kalangan pejabat dan tokoh-tokoh publik. Nggak pernah dilaporin gitu. Nah sekarang mau dibandingkan sama Pak SBY. Yang tiba-tiba datang sendiri ke Polda Metro Jaya ngelaporin, saya melaporkan atas nama warga negara, bukan sebagai presiden. Lah terus waktu itu presidennya siapa kalau bukan Anda? Lucu gitu Pak SBY dulu itu. Lapor ke Polda Metro Jaya atas nama warga. Tapi ditemenin sama Pas Pampres. Warga kok ditemenin Pas Pampres, gimana sih? Kalau mau dibandingkan dari sisi kenaikan harga, kata, itu juga dipermasalahkan sama AHY gitu ya. Kalau kita mau melihat BBM misalkan, yang paling mudah, yang paling kita ingat gitu ya. Kenaikan BBM di era SBY, itu ketika SBY dilantik, itu harganya, premium waktu itu, belum ada Pertalite gitu ya. Itu 1.800, dan setelah Pak SBY lengser, itu harganya sudah 6.500, artinya naik sebesar 259%. Sementara Pak Jokowi ketika dilantik harganya 6.500 dan sekarang Pertalite yang jauh lebih baik dari premium kualitasnya itu harganya masih 7.650 sampai sekarang, sampai video ini dibuat. Itu artinya kenaikannya selama 8 tahun baru 16%. Jadi nggak sebanding dengan era Pak SBY gitu. Kalau SBY dulu ketika BBM mau naik, malam ini naik gitu ya, itu antrinya biasanya panjang banget. Orang-orang udah bawa jerigen, udah panjang gitu. Terus setelah itu, semua harga, ya ongkos taksi, ongkos angkot, bus, dan semuanya gitu ya, termasuk rujak, bakso, naik semuanya. Alasannya apa? BBM naik. Itu dulu gitu. Sekarang di mana? Di selama 8 tahun Presiden Jokowi, pernah nggak ada cerita semacam itu? Yang BBM naik, lalu kemudian semua harga-harga naik. Nggak ada. Memang di tahun ini, Presiden Jokowi itu agak kerepotan gitu ya. Saya nggak tahu ada masalah apa di dalamnya. Saya masih coba cari tahu. Sudah tahu tapi belum yakin soal itu gitu ya. Memang ada kayak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita tahu sih, di era Pak SBY, kalau mau Ramadan, itu harga tuh naik semua gitu. Nah, di era Pak Jokowi, ketika Ramadan, ketika tahu bahwa setiap Ramadan itu harganya naik gitu ya, barang-barang naik, itu Pak Jokowi itu kontrol betul selama 8 tahun terakhir ini. 7 tahun gitu ya. Sehingga di setiap Ramadan, itu nggak pernah ada kenaikan-kenaikan harga yang signifikan. Ada sih kenaikan, tapi nggak signifikan seperti di era-eranya Pak SBY gitu. Nah, sekarang di Ramadan kali ini, itu emang agak tinggi tuh kenaikannya. Tapi kalau mau dibandingkan Ramadan kali ini dengan Ramadan di era Pak SBY, masih jauh lebih naik di Ramadan eranya Pak SBY. Jauh. Ya memang sekarang ada kenaikan gitu. Dan kita merasa ini nggak nyaman karena tahun-tahun sebelumnya nggak pernah ada cerita-cerita kayak gini. Nggak pernah ada kelangkaan minyak goreng dan sebagainya. Cuma kan kita juga bisa pahami gitu kondisinya bahwa di era pandemi ini memang ada banyak orang yang memainkan settingan-settingan harga gitu. Nggak usah minyak goreng deh, susu beruang yang harganya sekitar 9 ribuan, 8 ribuan, sempat naik 15 ribu ketika orang rame-rame borong susu beruang gitu. Ada masker, oksigen juga harganya sempat naik gila-gilaan gitu. Hand sanitizer sama gitu. Jadi memang ada orang yang bermain dan memanfaatkan di era pandemi ini. Tapi di masa normal nggak pernah terjadi yang seperti ini gitu. Jadi kalau dari sisi kenaikan harga, itu juga sudah jauh sekali berbeda, gak bisa dibandingkan gitu. Dari UMR juga beda. Sekarang kalau mau dibandingkan antara UMR dan harga BBM, itu di era Pak SBY, harga BBM itu hanya setara 371 liter. Di era Pak Jokowi, antara harga BBM dengan kenaikan UMR, itu bisa bandingannya sekitar 550 liter per bulannya gitu. Dibandingkan dengan gaji UMR. Jadi nilai uangnya itu masih bagus, sementara harga BBM-nya kenaikannya cuma 16%. Dibandingkan dengan SBY 259. Ya jauh gitu.
Mau bicara soal apa lagi? BLT, bantuan tunai kepada masyarakat. Ya jelas lebih sistematis, lebih bagus di era Pak Jokowi. Karena masyarakat langsung dikasih ATM semuanya tuh. Bank BUMN seperti Mandiri, BRI, BNI itu menjadi tempat-tempat orang menarik bantuan gitu. Semua orang dapat tuh ATM masing-masing atas nama pribadi. Bandingkan dengan di era Pak SBY, bantuannya masuk ke kepala desa, masuk ke koordinator PNPM, apalah namanya waktu itu gitu ya. Sumbangannya subsidinya berapa, yang masuk ke masyarakat cuma sekitar 50%. Nggak sampai semuanya gitu. Tapi kalau sekarang langsung ATM, yang masuk ke ATM masing-masing itu sesuai dengan apa yang dianggarkan di pemerintah pusat. Nggak ada lagi pemotongan gitu. Jadi lebih bagus mana? Kalau AHY mengklaim bahwa lebih bagus di era Pak SBY, mungkin maksudnya, ya dia rindu menjadi anak presiden lagi. Mungkin gitu, dulu di era Pak SBY enak. Jadi, kalau mau cerita soal program pro rakyat, jauh sekali gitu. Dan yang lucunya ya AHY malah mengklaim bahwa suara ini tuh katanya, yang menginginkan SBY itu menjadi presiden lagi atau rindu dengan SBY, ini tuh suara real rakyat, bukan suara buzzer. Emangnya AHY bisa membedakan antara suara buzzer dengan suara rakyat? Yang AHY temui, yang kunjungan ke daerah-daerah, itu kan didampingi sama DPC, yang diarahkan kepada pemilih-pemilih Partai Demokrat. Ya memang mungkin suara rakyat, tapi rakyat yang milih Demokrat. Kalau diklaim banyak, ya banyak. Lawang Demokrat pemilihnya 10 juta orang, banyak gitu. Tapi ingat, masyarakat Indonesia 250 juta orang lebih. 10 juta ini nggak nyampe 10%. Tapi kalau dibilang banyak, ya banyak memang, 10 juta gitu ya. Tapi kan harus tahu diri lah. Dari tahun 2009, 2014, 2019, itu kan suara Demokrat langsung turun. Dari partai penguasa menjadi partai hampir terdegradasi, hampir gak masuk Senayan. Harusnya ngaca, mikir gitu. Ini malah dibilang bahwa rakyat merindukan di mana Demokrat berkuasa menjadi partai penguasa. Rindu apanya? Apa? Rindu korupsi hambalangnya. Yang semua pengurus Demokrat masuk ke penjara. Rindu apa gitu sama Demokrat? Yang Demokrat kemudian diambil alih secara inkonstitusional sama SBY. Anas masuk penjara, langsung SBY jadi ketum. Apa rindu kayak gitu? Siapa yang rindu soal itu gitu? Dan buktinya ya suara Demokrat makin turun gitu. Lah kok ngeklaim rakyat merindukan SBY? Ini kan jadi sama kayak FPI gitu ya. FPI, HTI itu merasa bahwa mereka representasi umat Islam Indonesia. Padahal enggak. Mereka tuh dikit gitu. Sebagian aja mereka itu. Mayoritas masyarakat Indonesia, NU Muhammadiyah, beda sama mereka. Dan di sisi lain saya juga kasihan gitu sama AHY gitu. Karena sampai sekarang tuh kayak dia tuh kebingungan gitu. Dia masih menjual nama bapaknya. Masyarakat rindu SBY. Dia nggak ngerti kalau masyarakat sudah muak gitu ya. Ya ada sih yang milih, masih ada gitu. Demokrat kan masih ada. Tapi kan udah dikit dibandingkan PDIP, Golkar, Gerindra. Nggak ada udah. Nggak ada bapaknya gitu. Tapi masih dijualin terus. Mungkin karena AHY juga nggak tahu mau jual apa lagi gitu, kalau kecuali bapaknya gitu. Kalau ngejual nama dirinya sendiri, dia nggak pede. Lah di Jakarta aja kalah. Lah kok mau maju nasional gitu. Nggak bisa gitu. Makanya yang disodor-sodorkan terus SBY gitu. Padahal faktanya berkata sebaliknya. SBY itu udah nggak laku, udah nggak relevan di zaman sekarang. Mungkin waktu itu ketika SBY memimpin 10 tahun memang ada baiknya, ada bagus-bagusnya gitu. Dibandingkan Ibu Mega, Gus Dur, Habibie yang kepemimpinannya sebentar sekali gitu ya.
Jelas ada progres lebih baik di era Pak SBY karena 10 tahun gitu ya. Mungkin ada perkembangan lebih baik gitu. Tapi kalau mau dibandingkan dengan Pak Jokowi, udah nggak ada. Nggak bisa dibandingkan. Ibaratnya langit sama lumpur, sumur. Sumur Lapindo, dalam banget. Nggak bisa dibandingkan. Ya kalau dulu masyarakat milih Pak SBY, ya mungkin cuma itu pilihannya. Tapi sekarang kita bisa membandingkan kan gitu. Mau bandingkan dari pembangunan infrastruktur, tol, jalan raya, pembangunan bandara, pelabuhan, apa? Apa yang mau dibandingkan lagi? Gak ada. Pasti semuanya lebih baik Pak Jokowi. Gak usah dihitung gitu. Dalam kasat mata kita udah ingat tuh. Yang dibangun Pak SBY apa? Gak ada sama sekali gitu. Jadi buat AHY gitu ya, daripada kamu menjual terus nama-nama bapakmu Pak SBY gitu ya, yang juga udah nggak laku, masyarakat juga udah nggak mau, ya mending branding diri sendiri gitu sebagai AHY, sebagai Agus Harimurti gitu. Mungkin itu lebih punya kans dan peluang untuk maju di Pilpres gitu. Kalau yang dijual SBY lagi, orang udah nggak mau. Loh, yang kita punya Pak Jokowi lebih baik. Ya karena repot nanti kalau kamu beneran maju, terus Pak Jokowi mendukung lawanmu, ya pasti yang menang Pak Jokowi lagi. SBY pasti kalah lagi gitu. Pasti udah gak usah diprediksi lagi. Ya saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Begitulah kura-kura.